Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali kita bersama dalam acara Cahaya Qalbu iNews TV Kaltim, dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Ustadz muda kita, Ustadz Arif Rahmatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat istilahnya? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Di tengah padatnya aktivitas beliau sebagai seorang mubaligh muda, tentu kita berharap mendapat pencerahan pada kesempatan hari ini. Tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini adalah bagaimana pemimpin yang akan datang akan ditempuh oleh anak-anak muda hari ini. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Demikian ya Ustadz untuk materi hari ini. Benar. Kita persilakan kepada Ustadz Arif Rahmatullah untuk memberikan pencerahan pengantar pada kesempatan hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat, nikmat iman dan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula senantiasa kita sampaikan salat serta salam kepada Nabi Allah, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan pemimpin dan pemuda hari ini, kita tahu bahwa pemuda itu adalah sosok yang sangat luar biasa sekali. Dan banyak harapan-harapan daripada pemimpin yang sekarang itu kepada para pemuda. Maka tentu kemudian pada masa yang akan datang, sosok-sosok daripada para pemuda inilah yang akan menjadi pemimpin, ya. Baik pemimpin dalam tataran kebangsaan atau pemimpin di kalangan komunitas, organisasi, dan lain sebagainya macamnya. Karena memang tiap-tiap diri manusia itu adalah pemimpin. Nah, hanya saja kita harus mengerti juga artinya yang namanya pemuda, mereka masih labil, artinya masih butuh bimbingan, masih butuh tuntunan, dan juga tentu mereka membutuhkan sosok. Maka dari itu, ketika kita berbicara tentang pemuda, maka sebagai diri kita, sebagai pemuda juga, kira-kira apa yang kita siapkan hari ini untuk menjadi sosok pemimpin tersebut. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa Subbanul yaum rijalul ghadi. Artinya yaitu tadi, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Bahkan di dalam salah satu karya yang sangat fenomenal daripada Syekh Mustafa Al-Ghulaimi mengatakan bahwa segala urusan bangsa ke depannya itu berada di tangan para pemuda. Maka kata beliau, para pemuda itu haruslah seperti harimau. Artinya dia tidak pernah mundur, selalu maju ke depan. Dia tidak pernah takut dengan tantangan yang ada. Nah, bagaimana kemudian untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan ini? Maka ya tentu ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh para pemuda itu sendiri. Tentu menjadi bagian yang menarik ketika pemuda-pemuda hari ini di tengah masa pandemi, bisa jadi mereka menjadi pemuda rebahan istilahnya. Benar. Atau mungkin bisa juga menjadi pemuda yang peduli dengan lingkungan, menjadi relawan dan sebagainya. Benar. Tentu karakter pemuda hari ini sangat menentukan. Hari ini akan terlihat siapa pemuda yang ke depan akan menjadi pemimpin. Kira-kira seperti itu kah? Iya, kira-kira benar begitu. Nah, setidaknya ketika kita bicara pemuda, maka ada 3 hal yang mungkin harus disiapkan oleh para pemuda agar kedepannya dia ini bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa kemaslahatan atau keberkahan kepada banyak orang. Jangan sampai nanti kehadiran dirinya itu malah menjadi musibah untuk orang lain. Maka dari itu, hal yang pertama yang harus disiapkan oleh pemuda adalah spiritualitas yang baik. Nah, spiritualitas ini ya berkaitan dengan ibadahnya, ya. Seperti apa hubungan yang harmonis yang ia bangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pemuda hari ini lupa, ya. Pemuda muslim hari ini lupa dengan ibadahnya. Maka tentu akan sulit. Karena itu tadi para pemuda ini butuh bimbingan dan juga
para pemuda ini, yaitu tadi, dia suka labil seperti itu, maka dia tentu butuh bimbingan. Maka bimbingan yang pertama kali yang harus dia miliki adalah spiritualnya. Karena memang spiritual nanti berkaitan dengan keimanan. Ketika iman kita baik, iman kita meningkat, maka tentu hal-hal baik pula yang akan ditimbulkan. Akhlak yang baik, karakter yang baik. Tetapi ketika spiritualitasnya kering, maka ya jangan salah ketika kita melihat pemuda hari ini malah menjadi seorang kriminal-kriminal yang di usia muda yang tentu sangat kita sayangkan. Dan ini ya menjadi PR juga untuk kita, terutama juga pada para pendidik. Bagaimana kemudian para pendidik, orang tua ini bisa memberikan spiritual yang baik kepada para pemuda. Mereka harus dibimbing, jangan sampai hanya sebatas kita menjustifikasi, oh dia salah, namun lupa untuk membimbing spiritualnya. Hal yang kedua yang harus dimiliki oleh para pemuda adalah keilmuannya, spirit untuk belajarnya, Iqra. Sebagaimana kita tahu bahwa wahyu yang pertama kali yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah spirit untuk Iqra, spirit untuk belajar. Pemuda dengan usia yang matang sekali, dengan kemampuan penalaran yang baik, dan dia menguasai teknologi, harusnya waktu-waktunya itu dia habiskan untuk belajar. Karena kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengatakan apabila kita menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Lalu ketika kita menginginkan akhirat, tentu juga dengan ilmu. Dan kita menginginkan keduanya, harus juga dengan ilmu. Maka penting sekali bagi para pemuda untuk memiliki kapasitas intelektual atau kemampuan ilmu yang baik. Karena segala sesuatu di dunia ini butuh ilmu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah para pemuda harus memiliki yang namanya skill atau kemampuan. Jangan sampai menjadi pemuda yang tidak bisa apa-apa. Ini tentu sangat disayangkan, di masyarakat tidak menjadi apa-apa. Waktunya yang seperti tadi Ustadz Husni katakan hanya dijadikan sebagai rebahan. Padahal dengan teknologi yang luar biasa kaya hari ini, apa yang tidak bisa dipelajari? Semua bisa diakses, kita semua bisa tahu. Tinggal bagaimana spirit kita untuk memperkaya diri kita dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Dan dengan tiga hal inilah kemudian harapan kita, para pemuda itu bisa menjadi sosok-sosok pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita, dan juga pemimpin-pemimpin yang nanti menjadikan negara kita ini menjadi negara yang thayyibatun wa rabbul ghafur. Seperti itu. Pemirsa, sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustadz muda kita, Ustadz Arif Rahmatullah. Ada tiga hal, spiritualitas, pembelajar, dan skill atau keterampilan. Harus menjadi bagian dari penjiwaan ataupun karakter anak-anak muda sekarang yang siap untuk memimpin masa depan. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali bersama Ustadz muda kita, Ustadz Arif Rahmatullah, sesudah beberapa pariwara berikut.